Bab 243. Tank 1. Tank Wan tidak mengelak atau memblokir. Dia hanya membiarkan serangan mengenai dirinya. Namun, bahkan Wang Lin tidak bisa bertahan lama saat menggunakan semua serangan kuat ini, terutama Jirilem, yang merusak Nas Chen Soul-nya sendiri setiap kali dia menggunakannya. Tubuh Wang Lin menghilang dan muncul kembali 100 meter jauhnya. Dia mengeluarkan botol batu giok dan membuang semua isinya ke dalam mulutnya untuk memulihkan energi spiritualnya. Tapi di saat yang sama, pria kurus itu mengangkat kepalanya dan bergerak sekali lagi. Perasaan bahaya Wang Lin berdering di kepalanya saat dia dengan cepat mengelak ke samping. Sekali lagi, dia nyaris menyingkir saat pria kurus itu muncul kembali dan menyerang. Dahinya dipenuhi keringat saat dia dengan cepat mencerna pil yang baru saja dia konsumsi untuk memulihkan energi spiritual di tubuhnya. Dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan sarung pedang kuno. Dia kemudian mengeluarkan pedang terbang dan mendorongnya ke sarung pedang. Tiba-tiba, energi pedang keluar dari sarung pedang, membentuk pedang raksasa, yang mendarat di Tank Wan. Pria kurus itu menjadi tercengang lagi saat dia membiarkan energi pedang menabrak tubuhnya. Tubuhnya akhirnya tidak mampu menahan semua kerusakan dan mulai runtuh. Tapi saat seluruh tubuhnya hampir roboh, dia tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu. Dia berjuang untuk membuat tangan kirinya yang hampir roboh membentuk segel dan mengucapkan kata yang terdengar seperti tulang bergesekan. Mengembun. Tiba-tiba, tubuh yang akan roboh bersinar emas dan kembali ke kondisi sempurna. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia menatap orang itu, tidak bisa berkata apa-apa. Mata pria kurus itu berbinar saat dia menatap Wang Lin dengan dorongan kuat untuk bertarung. Tangannya membentuk kepalan dan berubah menjadi buram saat dia meninju ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan dia segera mundur. Tetapi dia dengan cepat menemukan bahwa semua kekuatan spiritual di sekitarnya tampaknya telah tersedot oleh kekuatan misterius. Bahkan sepertinya menciptakan kekuatan yang memenjarakan. Wang Lin segera merasakan kecepatannya menurun drastis di bawah kekuatan ini. Pada saat itu, hati Wang Lin dengan cepat menjadi tenang. Dia buru-buru mengeluarkan cermin perunggu dan mengarahkannya ke Tank Wan, tetapi lampu hijau yang dilepaskan oleh cermin perunggu tidak berpengaruh padanya. Tinju Tank Wan membentur cermin perunggu. Cermin retak dan melepaskan kilatan cahaya. Berkat cahaya itu, penjara yang mengelilinginya melemah dan dia dengan cepat keluar dari area tersebut. Pada saat yang sama, hatinya sakit saat dia berteriak, meledak. Sejumlah besar retakan tiba-tiba muncul di cermin perunggu kuno, dan kemudian meledak. Ledakan ini menciptakan embusan angin besar yang menyapu seluruh area. Setelah embusan angin berlalu, Tank Wan mengeluarkan seteguk darah emas. Saat darah keluar dari mulutnya, tubuhnya terlihat jauh lebih lemah. Dia memiliki ekspresi panik di wajahnya saat dia mengejar darah, mencoba menelannya. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak ragu sedikit pun saat dia menyerang ke depan alih-alih mundur. Ada yang aneh dengan darah itu. Ketika Tank Wan melihat Wang Lin bergegas, dia terbang lebih cepat dan mengulurkan tangannya. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengulurkan tangan juga. Di bawah kekuatan kedua belah pihak, darah emas terbelah menjadi dua bagian, masing-masing setengah melayang ke arah salah satunya. Setelah Tank Wan mendapatkan darah emas itu, dia dengan cepat menelannya. Kemudian, dia menatap Wang Lin dan dengan cepat menyerangnya. Wang Lin mengambil darah emas dan lari tanpa sepatah kata pun.
Keduanya terbang sangat cepat, satu demi satu. Wang Lin tidak berlari dalam garis lurus, tetapi mengitari area di sekitar lubang lumpur. Dia selalu merasa bahwa Teng Wan sangat aneh. Ketika dia melihat darah emas, dia akhirnya menyadari sesuatu. Meskipun dia tidak tahu apa itu darah emas, ingatan dewa kuno memiliki sesuatu yang serupa. Sebenarnya, darah emas ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Itu mirip dengan darah dewa kuno, atau lebih tepatnya, mengandung sedikit darah dewa kuno. Selain saat dia mereformasi tubuhnya, tidak ada serangan Teng Wan yang melepaskan fluktuasi energi spiritual sama sekali. Serangannya murni fisik. Metode ini bukan lagi milik seorang kultivator. Orang ini seperti boneka yang hanya tahu cara menggunakan kekerasan. Teng Wan juga dipenuhi dengan kebingungan mengenai teknik Wang Lin, tetapi di bawah kebingungan ini, sepertinya ada sedikit pemahaman. Orang ini pasti mengembangkan teknik yang sangat aneh dan menjadi seperti ini di bawah pengaruh teknik itu. Ada terlalu banyak metode kultivasi di dunia kultivasi untuk Wang Lin mengetahui semuanya, tapi apa yang dia duga sangat akurat. Metode yang dikembangkan Teng Wan sangat mirip dengan cara para dewa kuno melatih tubuh mereka. Metode ini bukan milik Zhao, tetapi milik utusan di menara surga. Setelah mengolah metode ini, indera ilahi dan jiwa seseorang menyatu dengan tubuh. Itulah sebabnya jirilem milik Wang Lin kehilangan kemampuan membunuh satu pukulannya. Wang Lin menatap darah emas di tangannya saat matanya menyala. Metode kultivasi orang ini bukanlah boneka, tetapi tiruan dari dewa kuno. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin saat dia menamparkan tasnya dan memanggil kabut gelap. Kabut gelap berubah menjadi dua boneka. Ini adalah dua boneka Nas Chen Sol yang dia dapatkan dari orang tua Jimo. Wang Lin menjentikkan jari kanannya dan dua tetes darah mendarat di boneka itu. Tiba-tiba, mata boneka itu bersinar merah saat mereka menyerang ke arah Teng Wan. Boneka-boneka itu menyerang dengan tangan dan kaki mereka, berusaha menghentikan Teng Wan. Mata Teng Wan memancarkan cahaya hantu. Dia membentuk kepalan tangan dan meninju salah satu boneka. Boneka itu bergetar dan hancur berkeping-keping. Meski rekannya terbunuh, boneka yang tersisa tidak takut karena terus menyerang. Wang Lin mengambil kesempatan ini dan tiba-tiba berhenti. Dia melemparkan darah emas ke udara. Tangannya membentuk segel yang rumit saat dia melantunkan bahasa yang rumit. Pada saat itu, bahkan orang yang paling terpelajar pun akan kesulitan memahami apa yang dikatakan Wang Lin, karena Wang Lin berbicara dalam bahasa dewa kuno untuk menggunakan suatu teknik. Sebenarnya, Wang Lin memiliki banyak teknik milik dewa kuno dalam ingatannya, tetapi tanpa warisan kekuatan, mustahil baginya untuk menggunakan salah satu dari mereka. Teknik yang dia gunakan sekarang adalah salah satu dari sedikit teknik yang tidak memerlukan pewarisan kekuatan. Itu hanya membutuhkan sedikit darah dewa kuno. Setelah Wang Lin melihat darahnya, dia memutuskan untuk menggunakan teknik ini. Saat nyanyian Wang Lin berlanjut, darah emas mulai mendidih dan mengeluarkan gas putih. Semakin banyak gas putih keluar, darah emas memadat menjadi simbol yang aneh. Saat simbol itu muncul, langit menjadi gelap dan semua awan menghilang saat seberkas cahaya keemasan turun. Saat cahaya keemasan turun, sosok besar yang murni terdiri dari energi spiritual muncul. Sosok ini cukup besar, kepalanya menjulang ke langit. Saat tubuhnya memadat, ia menggunakan sejumlah besar energi spiritual dari urat nadi di dalam Zhao. Sejak hari itu,
3/5 pembuluh darah roh menjadi tidak berguna. Sejumlah besar energi spiritual berkumpul. Sisa 2/5 dari pembuluh darah roh secara bertahap kehilangan energi spiritual juga, tetapi jumlah darah yang digunakan terlalu kecil, sehingga raksasa itu tidak dapat mengambil bentuk fisik dan hanya tetap dalam keadaan ilusi. Dahi Wang Lin dipenuhi keringat. Menggunakan teknik ini terbukti menjadi beban besar di tubuhnya saat bintang ungu di dahinya berkedip dengan cepat. Pada saat yang sama, Wang Lin berjuang untuk mengarahkan tangan kanannya ke Teng Wan, yang melihat ada sesuatu yang salah dan melarikan diri. Tiba-tiba, osok itu mengangguk dan mengayunkan tangannya ke arah Teng Wan yang sedang melarikan diri. Tangan raksasa itu mengenai Teng Wan. Tanpa waktu untuk bereaksi, Teng Wan menghilang secara misterius. Dalam pengertian ilahi Wang Lin, cahaya yang mewakili Teng Wan meredup. Tak lama kemudian, setetes darah emas muncul di mana Teng Wan menghilang. Wang Lin mengulurkan tangan dan setetes darah terbang ke arahnya. Pada saat yang sama, sosok raksasa itu membungkuk ke arah Wang Lin, berjalan menuju matahari terbenam, dan menghilang. Simbol aneh yang dibentuk oleh darah emas juga menghilang. Pada saat itu, semua kultivator Nas Chen Sol di Zhao menyadari gangguan ini. Punanzi, yang sedang terbang, tiba-tiba berhenti dan ekspresinya berubah drastis. Dia dengan cepat menyebarkan akal ilahi untuk memeriksa. Pada saat yang sama, di menara surga di tengah Zhao, seorang pria gemuk membuka matanya di tengah kultivasi saat dia menatap ke arah Wang Lin dengan ekspresi tidak percaya. Ini adalah teknik pembukaan surga klan iblis raksasa. Adapun Wang Lin, dia dengan hati-hati memasukkan setetes darah emas ke dalam tasnya dan segera duduk bersila. Dia mengeluarkan botol batu giok dan mengosongkannya ke dalam mulutnya saat dia dengan cepat mengaktifkan taktik dewa kuno untuk mencernanya. Boneka yang tersisa berdiri di sana, bingung, di sebelah Wang Lin, tetapi jika ada yang mendekat, itu akan menyerang. Setelah 1 hari, Wang Lin membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki semua pil itu, maka setelah menggunakan teknik dewa kuno, dia membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk pulih. Dia berdiri, memandangi boneka itu, dan melihat bahwa boneka itu telah mengalami kerusakan. Menurut batu giok, boneka itu akan dapat memperbaiki dirinya sendiri. Jadi Wang Lin membuat segel dan menempelkannya di dahi boneka itu dan berubah menjadi asap, yang kembali ke tas penyimpanan Wang Lin. Wang Lin melihat ke arah tempat Teng Wan meninggal dengan tatapan rumit. Keluarga Teng jauh lebih kuat dari yang dia kira. Jika dia tidak berhasil menggunakan teknik dewa kuno sesuai dengan rencana awalnya, maka dia harus menggunakan upaya terakhirnya. Petir retribusi ilahi adalah sesuatu yang dia benar-benar tidak ingin gunakan karena jika dia menggunakannya sekarang, maka ada kemungkinan besar balas dendamnya akan dihentikan. Sepotong petir retribusi ilahi ini adalah sesuatu yang telah disiapkan Wang Lin untuk berurusan dengan pembawa pesan di dalam menara surga. Bab 244. Memusnahkan Teng. 1. Tidak hanya Wang Lin tidak harus menggunakan petir retribusi ilahi, dia juga mendapatkan setetes darah dewa kuno. Meskipun tetesan darah ini tidak terlalu murni dan akan hilang setelah sekali pakai, itu masih cukup untuk menyelamatkan nyawanya sekali. Wang Lin melambaikan tangannya dan bendera larangan kembali kepadanya. Dia melihat ke bendera dan memutuskan bahwa setelah masalah dengan keluarga Teng selesai,
dia harus menemukan tempat yang dapat menahan petir retribusi ilahi dan menempatkan batasan terakhir pada bendera. Kemudian, itu akan mencapai tingkat penyelesaian pertama dan kekuatannya akan meningkat pesat. Tidak akan lagi seperti hari ini, di mana hampir tidak berpengaruh pada musuh. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin merasa dia memiliki terlalu sedikit harta sihir. Ledakan cermin perunggu membuatnya kehilangan lagi harta sihir kecil yang dia miliki. Pada titik ini, satu-satunya harta sihir yang benar-benar dia gunakan adalah bendera larangan dan sarung pedang itu. Adapun pedang terbang, sekarang terlalu lemah dan perlu disempurnakan lagi. Di luar ketiganya, ada beberapa lainnya, tetapi mereka hanya akan efektif dalam keadaan tertentu, seperti perangkap binatang yang hanya akan berguna saat melawan binatang buas yang kuat. Dan ada juga gulungan misterius itu. Meskipun Wang Lin belum menggunakannya, dia bisa merasakan sensasi dari gulungan itu setiap kali dia mengeluarkannya. Dia merasa seperti ada bentuk kehidupan yang kuat di dalamnya dan dia tidak boleh membukanya begitu saja. Tentu saja, dia masih memiliki harta sihir lainnya, tetapi mereka terlalu lemah. Wang Lin merenung sebentar, lalu mengeluarkan 3 kantong penyimpanan. Perasaan bahaya dari kurangnya harta sihir membuatnya sehingga dia tidak bisa tidak melihat ketiga tas ini. Melalui pertempuran ini, Wang Lin menyadari bahwa Ji Rilem tidak terkalahkan. Ada hal-hal di dunia ini yang bisa melawan atau bahkan melawannya. Tentu saja, jika dia bisa mengolah Ji Rilem ke puncaknya, maka itu bukan masalah, tapi mengolah Ji Rilem terlalu sulit. Akibatnya, harta sihir menjadi sangat penting. Dia tidak ingin menaruh semua harapannya pada Ji Rilemnya, karena jika Ji Rilemnya menjadi tidak efektif, maka semuanya akan sia-sia. Menatap 3 tas pegangan, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia melambaikan bendera larangan dan mengepung area itu dengan asap hitam. Kemudian, dia menunjuk ke dahinya dan kedua setan itu keluar untuk menjaganya. Setelah sedikit ragu, dia tidak memanggil boneka itu. Boneka tersebut mengalami kerusakan dalam pertempuran dengan Teng Wan dan tidak lagi layak untuk dijaga. Setelah melakukan semua itu, Wang Lin menjadi serius dan mengambil tas berisi barang bawaan. Tas penyimpanan ini milik Kaisar kuno. Kata Lan dibordir di tas. Wang Lin merenung sedikit, lalu energi spiritual di tubuhnya melonjak. Avatar yang bertindak sebagai Nas Chen Soul-nya membuka matanya dan tekanan spiritual terpancar dari tubuhnya saat tangan kanannya perlahan bergerak ke arah tas. Saat tangannya menyentuh tas itu, kekuatan yang kuat menahannya. Hatinya tenggelam ketika dia menyadari bahwa Kaisar kuno belum mati. Dia mengambil napas dalam-dalam dan meletakkan tangannya di tas. Dengan setiap penekanan, sepotong indera ilahi Kaisar kuno telah dihapus, tetapi sangat lambat dan pada saat yang sama, serangan balik yang dirasakan Wang Lin meningkat. Setelah setengah jam, dahi Wang Lin dipenuhi keringat. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan beberapa pil untuk membantu menstabilkan tubuhnya. Dia mengatupkan giginya, mengaktifkan Ji Rilem di tangan kanannya, dan menekannya ke tas bersama dengan energi spiritualnya. Kali ini, kecepatannya meningkat pesat, tetapi konsumsi energi spiritual Wang Lin juga meningkat. Setelah dia mengonsumsi beberapa botol pil, cahaya putih tiba-tiba mengintip dari tas penah. Dan menghilang. Wang Lin santai dan mengungkapkan ekspresi gembira. Dia dengan cepat memindai tas itu dengan indera ilahi, tetapi dia segera mengungkapkan ekspresi aneh.
Ada sangat sedikit barang di dalam tas penyimpanan kaisar kuno. Selain dua batu roh berkualitas tinggi, hanya ada sarung pedang kuno. Wang Lin mengeluarkan sarung pedang. Dia melihat sarung pedang untuk waktu yang lama, lalu alisnya menegang. Sarung pedang ini terlihat persis seperti yang dia miliki, hanya simbolnya saja yang berbeda. Setelah ragu-ragu sebentar, Wang Lin mengeluarkan sarung pedangnya sendiri. Saat dia akan membandingkan kedua sarung pedang itu, simbol pada kedua sarung pedang itu mulai bersinar. Setelah sekian lama, cahaya perlahan menghilang. Wang Lin menatap sarung pedang. Di dalam hatinya, dia merasa ada rahasia tentang sarung pedang itu. Dia memandangi mereka sebentar, lalu menyingkirkan kedua sarung pedang itu. Dia kemudian menamparkan tas penyimpanan kaisar kuno dan itu berubah menjadi debu. Wang Lin menghela nafas. Setelah mengerahkan begitu banyak usaha untuk membuka tas pegangan hanya untuk menerima benda aneh ini, dia tidak yakin apakah dia harus bersukacita atau merasa tidak berdaya. Dia ragu-ragu sejenak dan melihat dua tas pegangan lainnya. Salah satunya milik mumi misterius di kuil pertempuran Hoven. Yang lainnya berisi lebih dari 10 harta sihir. Ini milik para pembudidaya kuno dari tanah para dewa kuno. Namun, mereka terlalu kuat. Wang Lin mencoba semua yang dia bisa dan dia hanya berhasil menguasai cermin perunggu. Namun, cermin perunggu itu sepertinya tidak sekuat itu, yang membuatnya bingung. Dia mengambil tas pegangan ini dan memindainya dengan akal ilahi. Penghalang pelindung pada harta sihir ini masih aktif dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh Wang Lin. Wang Lin merasa seperti sedang melihat segunung harta, tapi dia tidak bisa mendapatkannya bagaimanapun caranya. Setelah menghela nafas, Wang Lin mengeluarkan sekantong pegangan dan memindainya dengan akal ilahi. Dia merasakan perlawanan, jadi Wang Lin mengatupkan giginya dan menggunakan semua energi spiritualnya dan jirilem untuk menghapus rasa ilahi dari tas. Tapi saat energi spiritualnya menyentuh tas itu, tubuhnya bergetar dan dia merasakan kesadarannya sendiri menjauh. Dia melihat area yang dikenalnya di hadapannya saat seorang pria muda yang tampak jahat terbang dengan kecepatan yang tidak bisa dipercaya oleh Wang Lin. Pemuda itu tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menjadi dingin saat dia berkata, "Kamu tidak akan bisa melarikan diri." Pikiran Wang Lin berubah menjadi berantakan. Dia ragu-ragu sebentar dan matanya menjadi dingin. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui tingkat kultivasi pemuda itu, berdasarkan kecepatan itu, tingkat kultivasi pemuda yang tampak jahat itu jauh di atas dia. Wang Lin secara khusus memperhatikan bahwa tanah yang diterbangkan pemuda itu adalah lautan setan. Jelas, pemuda yang tampak jahat itu adalah mumi di Hoven. Sejak Wang Lin mengambil tasnya, dia ada di sini untuk mengambilnya kembali. Jika orang itu tidak mengungkapkan niat membunuh, maka Wang Lin tidak keberatan mengembalikan tas penyimpanannya. Namun, karena orang itu melepaskan niat membunuh yang kuat, itu berarti bahkan jika Wang Lin mengembalikan tasnya, dia tidak akan dimaafkan. Akibatnya, hati Wang Lin tidak bisa tidak tenggelam. Dia ragu-ragu sejenak dan segera meningkatkan kekuatan energi spiritualnya dan jirilem untuk menghapus indera ilahi. Waktu perlahan berlalu. Meskipun rasa ilahi pada tas pegangan perlahan menghilang, dengan kecepatan ini, butuh beberapa ratus tahun untuk menghapusnya sepenuhnya. Wang Lin merenung sejenak. Matanya berbinar ketika dia mendapatkan sebuah ide, tetapi ini belum waktunya untuk mewujudkan rencana itu.
Dia tahu bahwa dia kekurangan waktu dan segera berdiri. Dia melihat ke arah kota keluarga Teng saat matanya menjadi dingin. Dia bergumam, "Teng Huayuan, aku datang." Dalam beberapa hari terakhir ini, hampir setiap anggota keluarga Teng telah tiba di kota keluarga Teng. Mereka berpikir bahwa itu adalah satu-satunya tempat yang aman. Teng Huayuan melihat semua anggota keluarga Teng berkumpul di sini dan menjadi lebih murung. Dia tahu bahwa Wang Lin pasti sudah dalam perjalanan ke sini. Seluruh kota keluarga Teng dalam keadaan panik. Setelah anggota keluarga Teng memasuki kota keluarga Teng, mereka segera menemukan alasan mengapa leluhur Teng tidak pergi untuk membunuh orang itu. Bukannya dia tidak ingin pergi, tetapi area 10.000 kilometer di sekitar kota keluarga Teng dikelilingi oleh batasan yang memungkinkan orang masuk, tetapi tidak keluar. Akibatnya, kepanikan menyebar ke seluruh kota. Pada saat yang sama, rumor tentang pembunuh misterius itu menyebar ke seluruh keluarga Teng. Hampir setiap anggota keluarga Teng berspekulasi tentang dendam macam apa yang dimiliki orang misterius ini dengan keluarga Teng yang membuatnya ingin memusnahkan seluruh keluarga. Berbagai versi cerita tersebar di antara anggota keluarga Teng. Bahkan ada beberapa versi yang sangat mendekati kebenaran. Meskipun Teng Huayuan mencoba menghentikan desas-desus, di bawah keadaan panik ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan orang. Lambat laun, ketakutan di antara keluarga Teng menjadi semakin parah. Hari yang cerah dan tidak berawan ini adalah hari ke-9 setelah pembunuhan keluarga Teng dimulai. Di seluruh negara Zhao, setiap lokasi yang pernah ditempati oleh anggota keluarga Teng tidak memiliki lagi anggota keluarga Teng. Mereka semua terbunuh atau melarikan diri ke kota keluarga Teng. Ini adalah hari di mana keluarga Teng akan dimusnahkan. Bahkan ratusan tahun dari sekarang, ketika orang-orang Zhao membicarakan hari ini, mereka akan menggigil. Hari ini adalah hari di mana seluruh keseimbangan kekuatan di Zhao berubah. Itu juga hari di mana sungai darah mengalir di Zhao. Pada hari ini, darah dari kota keluarga Teng sudah cukup untuk menutupi bumi. Juga, hari ini juga merupakan hari di mana semua orang di Zhao mendengar nama Wang Lin, kultivator berambut putih yang menyebabkan hati setiap orang menjadi dingin. Pada saat yang sama, itu juga ketika nama Wang Lin menggantikan nama Punanzi sebagai pembudidaya nomor 1 di Zhao dan ketika generasi yang lebih tua jatuh. Dini hari, puluhan ribu kilometer dari kota keluarga Teng, Wang Lin terbang di atas binatang nyamuk. Meskipun tubuh di belakangnya mulai membusuk, di bawah pengaruh tekniknya, kepala tetap dalam kondisi sempurna. Ini karena Wang Lin telah berjanji untuk membangun menara dari kepala anggota keluarga Teng. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.